Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bihamdillahi ta'ala wa 'aunihi nuwasilu qira'atana min syarh Qatrin Nada wa Balus Sada. Wa huwa li mu'allifihi Abu Abdullah Jamaluddin Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala wa ma'ahu kitab Sabilul Huda bitahqiqi syarhi Qatrin Nada li mu'allifihi Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekhul Muhaqqiqin Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li jami'il muslimin. Baik. Al-an nadkhul baban jadidan wa huwa taqsimu al-fi'li ila thalathati aqsamin. Baik. Ba'da an intahayna min ta'rifil ismi wa alamatuhu wa dzakarna aidan ba'da dzalika al-mu'rab wal mabniyu min al-asma. Fal'an intahayna min mawdi'il isim. Dan la natakalam anil isim al-an sanatakalam anil fi'li. Taib. Ta'riful fi'il, ya, sanandur ma huwa al-fi'il wa ma hiya aqsamuhu as-salatha. Taib. Qala al-muallifu huna, ya, qala Ibnu Hisham wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsamin. Adapun fi'il itu ada 3 bagian. Madin, yang pertama adalah madin, jadi paragraf yang pertama. Yang kemudian paragraf di bawahnya lihat wa amrun, kemudian paragraf yang ketiga wa mudhari'un. Itu pembagiannya ya. Jadi yang pertama adalah fi'il madhi. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nitsis sakinah. Wa yu'raf artinya fi'il itu dikenali dengan tanda-tanda berikut. Yang pertama, ta'it ta'nitsis sakinah. Tak taknis yang sukun. Kenapa harus diperinci kata sukunnya? Karena tak taknis itu juga ada yang tidak sukun dan itu bukan merupakan tanda fi'il. Ya, kenapa? Ya, karena kalau dia tidak sukun, maka bisa jadi dia bagian dari isim. Ya, bagian dari isim. Kenapa? Karena isim itu berharokat. Ya. Isim itu berharokat. Ada isim yang berakhiran sukun? Kan tidak ada. Ya. Ya, sedangkan di sini kita katakan ta'nis sakinah, maka harus tak taknis yang sukun. Ya, tak taknis itu ada apa saja selain yang sukun? Selain zahabat apa? Zahabati misalkan. Ini kan tak taknis juga kan? Zahabati, taknis itu tak taknis, ta al-fa'ilah ya. Dan dia muannas di situ. Nah, lantas kenapa zahabati tidak kita masukkan sebagai tanda fi'il? Ya, kembali ke pengertian dari tanda. Tanda itu adalah suatu ciri khas yang tidak ada pada yang lainnya. Kalau kita katakan bahwa fi'il itu bisa dikenali dengan ta'ut ta'nis, ya, maka berarti ya zahabati itu nanti bisa sebagai tanda fi'il. Ya, sedangkan zahabati itu memang fi'il dia. Ya, tapi ya karena ada harokatnya kasroh, orang akan berpikir oh ini kasroh ini. Nah, dan yang bisa kasroh itu hanyalah isim saja. Maka harus diperinci nanti ya. Kalau antum tanya semua orang apa ciri fiil, antum sebutkan tak taknis sakinah. Jangan tak taknis saja. Ya, harus ada kata sakinahnya. Taib. Wa bina'uhu 'alal fathi. Artinya dia mabni 'alal fath. Contohnya doroba, fataha, zahaba, sami'a ila akhirih. Jadi fi'il madhi itu yang pertama hukum asalnya dia mabniun 'alal fathi. Pada domir apa? Ya, domir huwa. Ya, wawal asal. Illa wawil jamaah, kecuali kalau dia bertemu dengan wawul jamaah. Wawul jamaah berarti menjadi apa? Mabniun 'ala dhammi. Contohnya misalkan dorobu, zahabu, ya. Mana dhammahnya di situ? Ya, di harokat huruf ba-nya. Ya, jadi kita lihat itu kepada harokat dari fiilnya, bukan ke harokat dari domirnya ya. Jadi ketika untuk mengatakan darabata mabniun ala madza?
Hmm? Ala sukun. Ya, la taqul mabni ala fath. La. Ya, undur ilal fi'il. La tundur ila ad-dhamir ba'da. Baik. Ya, awid dhamiril marfu'il mutaharrik fayusakkan. Ya, kalau dia bersambung dengan domir marfu mutaharrik, apa saja domir marfu itu? Ya, domir marfu maksudnya berarti domir yang sebagai fa'il atau sebagai mubtada, berarti ditasrif dari ya zahaba zahaba zahabu zahabat zahabata zahabna ila akhir. Ini semua namanya domir marfu, ya itu namanya domir marfu. Nah, mutaharrik sekarang, yang mana yang mutaharrik dari ya zahaba zahaba zahabu itu? Yang mutaharrik artinya yang berharokat, paham ya? Berarti kalau zahabat masuk? Tidak, karena dia memang domir marfu tapi tidak mutaharik, dia domir sakin. Nah, dahabati masuk domir marfu mutaharik. Dahabati masuk, masuk karena dia berharokat. Yang penting dia nggak sukun aja. Paham ini ya? Ya, jadi dorobeta, dorobetuma, dorobetum, dorobeti, dorobetuma, dorobetuna, ini semua masuk. Dorobetu, dorobena, ya. Itu semua masuk domir marfu mutaharik. Nah, di kitab-kitab yang lain biasanya dikatakan domir rofa mutaharik, ya. Sini dikatakan domir marfu mutaharik. Mananya sama. Nah, jadi kalau dia bertemu dengan domir marfu mutaharik artinya berharokat, maka dia mabniun ala sukun. Matalan dorobetu, ya, dorobetu, dahabatu, korotu, dan seterusnya. Wa minhu ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa fil asah. Begitu juga ni'ma, bi'sa, asa dan laisa. Ya, ini mabniun ala madza? Ya. Apa i'rabnya ni'ma? Mabniun ala madza? Ala madza? Mabniun alal fathi. Nah, wa bi'sa mabniun alal fathi wa asa wa laisa fil asah. Nah, berarti di sini kalau kita katakan nikma bi'sa itu mabniun alal fathah, ya. Di sini Ibnu Hisham punya pendapat lain. Ya, beliau mengatakan nikma bi'sa asa laisa itu mabniun ala suku. Ya. Jadi beliau mengatakan di sini fil asah. Fil asah artinya menurut pendapat yang paling sahih. Ya. Menurut siapa di sini? Menurut Ibnu Hisham. Ya. Nah, ya, jadi kalau antum buka kitab-kitab yang lain pembahasan uslub nanti ya, uslubul madah, uslubul zam, ya, ni'ma itu i'rabnya nanti ni'ma fi'lun madhin jamid lil madah mabniun alal fathi. Ya, kalau di kitab-kitab yang lain ya mabniun alal fathi karena melihat kepada harokat nikmanya. Nah, tapi Ibnu Hisham berpendapat nikma itu ya mabniun alal sukun. Kenapa? Mimnya. Ya, dia melihatnya ketika dia bertemu dengan domir. Ya. Ya, jadi kalau nikma bertemu dengan domir jadinya apa? Hmm? Laisa contohnya. Laisa kalau tambah domir anta jadinya apa? Las, lasta. Lasta mabniun ala sukun. Ya. Nah, jelas ini. Kalau ini ketemu dulu gimana? Kenapa? Kalau ketemu dulu gimana? Domir apa dulu? Ya. Ya, nikma itu dia hanya dua domir yang bisa ketemu dengan ini. Huwa dan hiya. Jadi hanya ada dua nanti nikma atau nikmat. Nah, nikmat di situ ya menurut Ibnu Hisham mabniun ala sukun. Ya, yang lain mengatakan mabniun al fathi. Bisa menjadinya bisat. Asa menjadi asaita. Ya, laisa menjadi lasta. Berarti ini kembali ke Faiz. Nah, ila aqrabil madhkur. Ya.
Ya. Nah, kalau kita ikuti pendapat di sini sebenarnya ada dua cara memahami kalimat ini, kan rancu juga sebenarnya di sini. Ya. Ya, jadi kalau kita mau lihat kepada akrobil mazkur, berarti Ibnu Hisham berpendapat nikma bisa asal esa itu mabniun alas sukun. Kalau ngelihat kepada akrobil mazkur, tapi coba antum lihat ke huruf atofnya. Wa minhu. Waw di situ kembalinya ke wabinauhu itu. Paham ya? Jadi wabinauhu. Jadi waminhu maksudnya kembali ke situ. Berarti mabniun alal al-fathi. Paham ya? Nah, baik. Jelas sampai sini ya? Nah, maka silakan antum pahami yang mana di situ, ya, ya entah yang al-fathah atau mabniun alas sukun. Tapi kalau mengikut pendapat jumhur atau untuk memudahkan, ya di kitab-kitab yang lain juga antum temukan begitu nanti, maka katakan saja mabniun alal fathi. Jelas ini? Ya, berarti sudah nikma itu mabniun alal fathi, bisa mabniun alal fathi, asa mabniun alal fathi. Itu lebih gampang, ya, lebih gampang jadinya. Ya. Kemudian khusus di Laisa, Laisa ketemu anta tadi lasta kan. Ya. Lasta di situ sebenarnya kan asal katanya adalah laisata. Ya, laisata. Maka dia tetap mabniun alal fathi. Paham maksudnya ya? Nah, Kalau AC ini gimana sih? Karena dia yang jadi dia kembalinya ke ya nanti jadinya. Asalnya dia adalah ya. Jadinya asaita. Nah, asaita. yang di iya-nya atau sini? Yang dilihat tandanya maksudnya. Iya. Yang dilihat kalau Ibnu Hisham tadi mengatakan kan sinnya. Ya, kalau kita katakan mabni al fathi berarti sinnya. Nah, kalau kita kata mabni al sukun berarti iya-nya. Tapi jumhur kan megangnya apa? Alal fathi. Jelas sampai sini? Nah, itu fi'il mati. Kemudian fi'il amr. Fayu'rafu bidilalatihi ala talab. Fi'il madi itu gimana kita tahunya? Fi'il madi itu cirinya adalah dia menunjukkan atas talab. Talab itu ya talabul fi'il atau talabu at-tark. Talab itu ada dua, talabul fi'il atau talabut tark. Nah, jadi amr itu kita ketahui dari maknanya. Ada permintaan di situ. Ya. Jadi talab itu kalau ke atas itu namanya amr. Paham ya? Talab itu kalau ke atas artinya afwan dari atas ke bawah itu namanya amr namanya. Ya, misalkan seorang bapak mengatakan kepada anaknya, ya, a'tini, ya, a'tini alkitab, berikan saya buku itu. Nah, itu amr, ya, dari atas ke bawah. Jadi talab min al-a'la ila al-asfal, ya, hadha huwa al-amr. Walakin ya min al-asfal ila al-a'la fahada ad-du'a. Ya. Wa minal janibain kaifa? Ada naqul minas sadiq ila sadiqihi masalan naqul al-iltimas. Al-iltimas. Jadi talab itu dari kedua belah pihak yang setara atau sejajar itu makanya iltimas. Ya, antum kepada teman antum satu kelas ya. Antum meminta sesuatu dengan fi'il amr. Nah, itu iltimas maknanya. Talab di mana al-iltimas. Ya, tapi kalau ya dari atas ke bawah itu namanya kita katakan kalau dari atas ke bawah itu namanya dari atas ke bawah ya itu namanya amr. Kalau dari bawah ke atas itu namanya doa. Kalau dari samping itu namanya iltimas. Sama tolap juga ketiga-tiga ini namanya tolap. Ya, hanya saja tingkatan yang beda-beda. Yang wajib itu amr. Ya, karena kaidahnya apa? Al-amru lil wujub. Kalau doa wajib nggak? Ya, kalau kita berdoa kepada Allah wajib nggak Allah kabulkan? Nggak wajib. Gimana kita merintah? Ya, itu juga iltimas. Iltimas itu 50-50 berarti. Ya, mau dikabulkan mau tidak, tak masalah. Ya. Ya, seorang anak berkata kepada anak yang lain, izhab.
Ya, si anak itu bila boleh melakukan, boleh tidak. Ya, kenapa? Karena sejajar di situ, setara manzilahnya. Beda kalau dari kakak ke adik misalkan. Ya, baik. Jelas ya? Nah, jadi amar itu mananya adalah at-talab. Ma'a qabulihi ya ilmu khotoba. Ciri yang kedua dari fi'il amar adalah dia bisa menerima ya ilmu khotoba. Ya ilmu khotoba itu pada domir apa? Domir anti. Nah, ya ilmu khotoba itu domir anti. Ya ilmu khotoba ini juga ada pada fi'il mudhari'nya. Ya domir anti tadhabina. Tadhabina itu mudhari'nya, kemudian amarnya idhabi. Nah, ya yang berada di akhirnya itu namanya yaul mukhatabah. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga wabina uhu alas sukun, mabniun alas sukun. Ya, kalau madi tadi mabniun ala apa? Alal fatah. Itu yang paling banyak. Kemudian mabniun ala dham, kemudian mabniun alas sukun. Ya, itu tiga tanda mabni dari fi'il madi. Kalau fi'il amar itu hanya mabniun ala as-sukun saja. Ya, sama mabniun ala hasful akhir serta hasbun nun nanti ya, di logo Bani Tamim. Ya, misalkan mabni ala sukun ka idrib. Idrib di sini mabniun ala sukun. Idrib, idriba, idribu. Ini semua mabni ala sukun. Ya. Ya, idribi, idriba, idribna. Ya, semua itu mabni ala sukun. Ya. Illal mu'tal. Ya, kecuali fi'il mu'tal fa'ala hasbi akhirihi, maka dia mabninya bukan dengan nama asukun lagi, tapi dengan hasil akhir, menghapus huruf terakhirnya, huruf ilahnya maksudnya. Contohnya kata ugzu, ini kan asal katanya ugzu, ya, karena fi'il mudhari'nya adalah goza yagzu, ya, goza yagzu. Di amarnya waw itu hilang. Ya, berarti terhapusnya waw itu, hilangnya waw itu yang menjadi tanda mabninya. Maka kita i'rab ugzu ini nanti ya, ugzu ya fi'il amri mabniun ala hasfi harfal illa atau hasfil akhir. Ikhsha asal katanya apa di situ? Yang dihapus apa di situ? Ya, yang dihapus apa? Fathah yang bengkok. Ikhsha. Dari kata apa? Khasya yakhsha. Nah, fathah. Kemudian di situ ada alif maqsum. Kemudian irmi yang dihapus apa di situ? Ya, irmi. Dari kata roma yarmi. Ya, khasya yakhsha. Nah, berarti tiga contoh ini mewakili tiga jenis huruf illah. Ada yang dihapus alifnya, wawu dan ya. Baik. Jelas ya? Wa nahwa kuma, kumu dan kumi. Nah, bagaimana kalau kuma? Ya. Kuma ini mabniun ala apa? Ya. Kuma, kumi. Ya. Nah, kuma, kumu, kumi ini fa'ala hasfin nun. Dia mabniun ala hasfin nun. Kenapa? Nah, karena mudhari'nya termasuk al-af'al al-khamsah. Kuma ini domir apa? Antuma. Ya, antuma di mudhari'nya apa? Yakumani. Ya. Yakumani termasuk al-af'al al-khamsah. Yakumani itu ya marfu'nya dengan apa? Subutun. Ya, maka menjazumnya dengan apa? Hasbun nun. Dan fi'il amr itu kan ya jazam. Ya, ada yang mengatakan mabni, ada yang mengatakan jazam. Ya, nah, di sini kita pegang yang mengatakan jazam. Jadi kuma, kumu, kumi ini sebenarnya ada nunnya. Dari mana nun itu? Dari fi'il mudhari. Gitu ya. Nah, maka ya, kuma itu dari kata ya takumani. Ya, kumu dari kata takumuna. Kumi dari kata takumina. Ya, semua itu ada nunnya, tapi dihapus ya pada ya fi'il amr. Wa minhu halumma fi lugati tamim wa hati wa ta'al fil asah. Di antaranya
yang mabniun ala sukun juga adalah halumma. Ini menurut lughahnya Bani Tamim. Ya, udah kita sebutkan kemarin ya. Ini lughah Bani Tamim. Ya, itu berarti pendapatnya hanya dipegang oleh Bani Tamim saja. Bani Tamim berpendapat bahwasanya halumma itu mabniun ala sukun. Hati juga sama, ta'al ya fil asah. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat. Berarti ada pendapat yang mengatakan sebaliknya. Ya, kalau temukan kata al-asah, itu maksudnya al-asah inda al-muallif. Idan hunaka ra'yun akhar mukhalifun lima huwa al-asah. Kecuali kalau dalam madhab ya, pada dikatakan al-asah dalam madhab itu maksudnya ra'yul aglab ya, fil madhab. Baik. Jadi fi'il amr itu ya, ciri-cirinya yang pertama tadi dari sisi maknanya ya. Dia menunjukkan makna tolab. Yang kedua dia bisa menerima yaul mukhatabah. Yang ketiga dia mabni. Ada berapa tanda mabninya? Ada tiga. Yang pertama mabniun ala sukun. Yang kedua mabniun ala hasfil akhir atau hasfi harfal illah. Dan yang ketiga ala hasfin nun. Baik. Kemudian kita masuk ke fiil mudhari. Ya. Di sini kenapa fiil mudhari diakhirkan apa? Nah, karena dia mudhari. Ya, jadi al aslu fil af'al al bina wal aslu fil asma al i'rab. Ya. Hukum asal dari fiil itu adalah mabni, makanya diawali dengan yang mabni dulu. Ya, diawali dengan yang mabni dulu yaitu mati dan amr. Baru sekarang kita masuk ke mudhari. Mudhari itu mu'rab dia. Mu'rab artinya berubah-ubah rokatnya. Wa yu'rafu bilam. Apa ciri fi'il mudhari? Yang pertama dia ya, ciri-cirinya adalah bisa kemasukan lam. Jadi kalau kita ketemu lam dalam Al-Qur'an, maka setelahnya itu pasti adalah fi'il mudhari. Ya, karena lam itu kan ya untuk menafikan perbuatan yang sedang atau akan. Huruf imtina dia ya, maka berarti perbuatan yang bisa dinafikan dengan lam itu hanyalah perbuatan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Dengan kata lain perbuatan itu adalah fi'il mudhari. Jadi nggak boleh lam zahaba karena secara mana kontradiktif. Lam artinya belum, zahaba telah ya, telah pergi kan nggak bisa nyambung mana. Waftitahihi biharfin min hurufina aitu ya. Dan ciri yang kedua dari fi'il mudhari selain dia bisa dimasuki lam, dia juga diawali dengan satu huruf dari huruf-huruf mudharaah yang 4 yang dikumpulkan dalam kalimat na'aitu. Contohnya naqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqumu. Wa yudammu awwaluhu in kana madhihi rubaiyan. Dan didommahkan huruf pertamanya kalau fiil madinya fiil rubai ya. Ya, contohnya misalkan yudahriju wa yukrimu. Nah, jadi kalau kita katakan zahaba maka mudhari'nya pasti fathah awalnya ya yadhhabu yaqra'u yajlisu ya. Tapi kalau kita katakan aslama nggak mungkin yaslimu, pasti diawali dengan yu. Nah, aslama yuslimu. Yang perhatikan kaidah ini, ini kaidah simpel sekali, sederhana sekali, tapi justru kesalahan itu banyak terjadi di sini. Ya, ya. Fiil membedakan antara fiil mudhari yang rubai dengan sulasi itu masih banyak sekali yang saya keliru di situ. Ya, membedakannya. Ya. Ya, padahal tipsnya untuk membedakan itu sederhana saja. Ya, kalau dia sulasi ya fathah, kalau dia rubai ya dhamma. Ya. Ya. Jadi yudhammu awwaluhu in kana madhihi rubaiyan. Jadi kalau fi'il madhinya fi'il rubai, contohnya yudahriju karena asal katanya adalah dahraja. Dahraja itu rubai, maka mudhari'nya ya, huruf mudharaahnya pasti diawali dengan dhammah. Jadinya yudahriju. Yukrimu. Nggak mungkin yukrimu ini asal katanya karoma, karima, karuma, nggak mungkin. Kenapa? Ya karena yu di situ. Kalau yu pasti rubai gitu. Paham ya? Nah, jadi berasal dari akroma. Wa yuftahu fi ghairihi. Nah, selain itu maka dia harus
dipatahkan. Berarti kapan dia dipatahkan? Ketika dia sulasi, ketika dia khumasi, dan ketika dia sudah sudasi. Ya, kapan dia dibaca dhammah huruf mudhara'ah itu? Ya, kalau dia rubai saja. Sisanya itu patahkan. Itu simpelnya ya. Berarti hanya rubai saja. Nah, itu mungkin yang menyebabkan tulab kadang membaca yang rubai itu dengan fathah awalnya, karena menganggap semua fi'il mudhari itu huruf awalnya adalah fathah. Enggak semua. Ya, rubai pengecualian. Ya. Jadi dia dengan dhamma. Contohnya yadribu, yajtami'u, yastakhriju. Yadribu sulasi, ya. Yajtami'u ini khumasi, yastakhriju itu sudasi. Ya. Jadi ya sulasi, khumasi dan sudasi itu menggunakan fathah di huruf mudhara'ahnya. Wa yusakkanu akhiruhu ma'anunin niswah. Ciri selanjutnya dari fi'il mudhari adalah dia disukunkan huruf terakhirnya kalau bertemu dengan nunun niswah. Nun niswah itu pada domir hunna. Contohnya misalkan yatarabbasna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yatarabbasna. Yatarabbasna bimana yantazirna. Domir hunna di sini sama dengan kata yadhhabna. Nah, nun di situ nun niswah, maka huruf sebelumnya ya, itu sukun. Ya. Wa illa an ya'funa. Ya'funa di sini dhamir hunna juga. Ya. Wa illa an ya'funa. Afa ya'fu ya. Ya, artinya memaafkan. Wa yuftahu ma'anunit tawkidil mubashirah lafzan wa taqdiran. Dan dia ya diharokati dengan fathah. Kapan itu? Kalau dia bertemu dengan nun taukid yang mubasyirah. Apa itu mubasyirah? Ketemu langsung, nggak ada pemisahnya. Ya. Entah secara lafaz, secara takdir. Contohnya misalkan layun badanna. Ya, kalla layun badanna. Layun badanna, di situ lihat dari kata nabaza yanbuzu. Ya, yunbazu. Masukkan layun baza. Ya. Layun bazanna. Zal dari situ perhatikan. Harokat zal di situ apa? Fathah. Ya, kenapa fathah? Karena dia bertemu dengan nun taukid. Nun taukidnya di situ yang bertasydid itu ya. Yun bazanna. Ya, nun bertaukid. Nun taukid bertasydid di situ. Ya. Wa yu'rabu fi ma ada dzalik. Ya. Wa yu'rabu fi ma ada dzalik. Perhatikan di sini kalimat ini. Wa yu'rab. Dia di i'rab selain pada kondisi di atas tadi. Berarti kondisi-kondisi di atas tadi semuanya adalah mabni. Apa kondisi yang pertama tadi? Mabniun ala sukun. Yang kedua mabniun alal apa? Ala dhammi. Mabniun alal fathi. Ya, yang pertama tadi mabniun ala sukun. Kapan itu? Kalau dia bertemu dengan nunun niswah. Kemudian mabniun alal fathi kapan? Kalau bertemu dengan apa? Apa yang mubasyirah itu? Nun taukid. Berarti ada dua jenis nun yang menyebabkan fi'il mudhari itu menjadi mabni. Nun niswah dan nun taukid. Itu pun nun taukid syaratnya dia harus mubasyirah. Mubasyirah artinya langsung nempel, nggak ada pemisahnya. Ya, pemisah itu maksudnya bisa domir atau apapun. Ya, jadi harus langsung nempel. Nah, ya. Apa contohnya yang dia ada pemisahnya? Perhatikan kalimatnya di situ. Yaqumu Zaidun wala tattabi'ani. Ya, perhatikan la tattabi'ani di situ. La tattabi'ani atau la tublawunna fa imma tarayinna wala yasuddannaka. Ya. La tattabi'ani. Ya, di sini domir apa? Antuma. Ya, karena asalnya la tattabi'ani. Ya. Ya, ittaba'a yattabi'u. Huma yattabi'ani antum tattabi'ani. Tattabi'ani ketemu dengan nun taukid jadinya tattabi'aninna. Seharusnya begitu kan? Tapi nun yang pertama dihapus tawalil amsal karena bertemunya 3 nun berturut-turut. Nah, akhirnya jadinya tattabi'ani. Nah, sekarang antara nun taukid dengan huruf terakhir dari fi'il itu yaitu ain
Apakah bertemu langsung? Tidak, apa memisahkan di situ? Alif. Nah, berarti ini dia tidak mubasyirah. Kalau dia tidak mubasyirah berarti mabni atau mu'rab? Mu'rab. Berarti wala tattabi'ani marfu' wa alamat raf'ihi, ya, apa? Apa alamat rafa'nya? Wala tattabi'ani, tattabi'ani. Hmm? La tattabi'ani. Hah? Sebutun nun. Mana nun di situ? Itu nun tokit, itu nun tokit harus ada. Ah, la itu apa namanya? Hah? La tattabi'an, la nahiyah. La nahiyah berarti majzum wa alamatu jazmihi hasbun nun. Ya, kan dia afal khamsah. Ya, hasbun nun. Nun mana yang dihapus di sini? Nun domir itu tattabi'ani itu. Ya, yattabi'ani tattabi'ani. Jelas nih ya? Nah, berarti i'rabnya nanti marfu. Ya, majzum afwan. Ya, wala tattabi'ani majzumun wa alamatu jazmihi hasbun nun. Loh, kok hasbun nun kan ada nun di situ? Iya, nun di situ nun toki, bukan nun dari fiilnya, nun domirnya. Di rob juga, tapi mau benih. Nun taukid itu kan dia huruf ya. Ya, huruf itu semuanya mabni. Jadi antum gitu irob nanti wan nunu, ya, nunu taukid, sakilah atau khafifah nanti. Nanti beda sakilah khafifah kan? Nun taukid itu ada dua, yang bertasdid sama yang sukun. Kalau yang bertasdid itu namanya sakilah. Kayak contoh ini, ya sakilah. Ya, begitu juga latublawunna, ya fa imma tarayinna wala yasuddannaka dan seterusnya. Ya itu ya terpisah semua itu karena ada yang terhapus meskipun secara tulisan ada ya. Ya, ya, tapi sebenarnya dia terpisah. Ya, maka yang seperti ini dia yu'rob. Yu'rob artinya mu'rob dia. Nah, berarti dia tidak boleh diirob dengan mabni. Intinya apa? Kapan dia diirob dengan mabni? Kalau dia bertemu dengan dua jenis nun, nun niswah dan nun taukid. Khusus untuk nun taukid ada syarat tambahan. Apa itu? Harus mubasyirah. Itu dia sampai situ. Ini kan nun taukidnya beda. Kedua, itu mabninya asal. Ya tergantung dengan di kitabnya nanti. Kalau di tatabiani kasroh berarti mabni al kasri. Gitu. Sesuai dengan yang tertulis. Ya, jadi kalau domir antum dia kasroh jadinya. Ya, kasroh. Kenapa kasroh? Isyarat adanya nun yang terhapus. Paham ya? Isyarat adanya nun yang terhapus. Jadi sebelumnya kita ada nun di situ, nun pada domir antuma itu yang terhapus. Sehingga untuk mengisyaratkan adanya nun yang terhapus itu kita kesokan dia. Tetapian di. Berarti kayak peralihan. Jadi dia ngambil alih tugasnya. Gitu. Baik. Jelas ya? Kalau latu belawun bagaimana? Matinya apa dulu? Abla. Ya. Enggak, asal fil madinya apa dulu? Abla. Abla yubli. Ya, abla yubli. Abla yubli artinya menimpakan bala. Sama dengan ibtali ibtali. Abla yubli, ya, mabni majulnya yubla, ya. Anta tubla. Ada alif maksrohnya kan? Anta tubla. Antum apa? Ya. Ya, tublauna. Ya, tublauna. Nah, tublauna, ya, ada waw di situ kan? Tublauna. Ya, domir antum. Kemudian tambahkan nun taukid tub. Seharusnya kan tublaunan, nah, gitu kan? Tapi hasbun nun jadinya tublauna. Ya, kenapa di sini enggak kasroh? Nun yang dihapus. Ya, tublaun. Kan asal katanya
Ini pernah kita jelaskan di ya sorop itu. Ya. Nah, nah, kalau yang itu. Nah, sekarang pertanyaan nunnya kenapa nggak kasroh di sini? Ya, karena tidak ada yang perlu disyaratkan. Kan tadi sudah diambil alih dengan oleh waw tugas untuk mengisyaratkan itu. Ya. Karena asal katanya apa tadi? Ya. Tuh, ya. Untuk launa. Tambah nun batas. Tambah nun ini. Ya. Tuh, launan. Ini kan. Nun ini dihapus. Ya, ini kan fathah. Nun ini dihapus. Ya, kemudian kita ganti dengan dhamma. Berarti ini nggak usah apa-apa lagi. Nih. Apa maksudnya ya? Jadi ini sudah nggak punya tugas lagi dia. Karena tugas itu sudah diambil oleh waw. Diganti dengan dhamma. Jadi fungsi dari dhammahnya apa? Untuk mewakili adanya nun yang dihapus tadi. Bukan adanya waw yang enggak ada waw yang tepat. Ya. Kenapa? Karena kan tandanya kan tanda ini kan domir antum kan? Domir antum afal khamsah. Itu kan hasbun untuk sebutun nun kan? Ya, karena tanda rofa pada afal khamsah itu pada sebutun nun bukan pada wawul jamaah. Nah, paham ya? Jadi wawunya di situ asal. Ya, kenapa? Asal katanya adalah balawa. Ini asal ini, wawunya nggak boleh dihapus. Ya. Oh berarti bukan itu belawunan. Jadi wawunya double waw. Boleh kalau antum katakan begitu ya. Tapi mau gimana pun juga nanti waw itu pasti akan dihapus. Karena itu tadi tawali amsal itu. Ya. Jadi mau gimana pun ya pasti akan dihapus. Jelas nih ya. Maksudnya gimana? Dia menjuzum gimana? Tergantung konteks kalimatnya nanti. Kalau ini kan tidak ada amil apapun berarti dia marfu. Marfu di apa? Enggak. Ini marfu. Ada lam taukid. Lam taukid. Berarti dia aja majzum. Majzum dia. Ya. Ya, kalau kita katakan lam di sini kayaknya lam ini ya. Lam ta'lil kayaknya. Ya. Baik. Itu dia ya, pembagian fi'il menjadi 3, fi'il madhi, amar dan mudhari. Insyaallah taala di pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mu'rab dan mabninya. Nah, ya, atau kita insyaallah baca syarahnya ya. Ini tadi matan ya, syarahnya insyaallah kita akan baca di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.